Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 9, yaitu managing file pada materi Debian dan Windows Server Administration. Pada bab 9 ini terdapat 10 materi yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi patch, yang ketiga absolute versus relative patch, yang keempat special character, dan yang kelima membuat file pada touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang ke-8 perintah cp, 9 perintah mv, dan ke-10 perintah rm. Oke, yang pada materi pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Langsung saja pada topologinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Yang pertama itu yang paling atas terdapat garis miring atau biasa disebut dengan slash. Nah, slash ini merupakan root atau hak akses yang paling tinggi dibandingkan dengan direktori yang pada bawahnya. Nah, jadi root ini dapat mengakses direktori yang ada di bawahnya seperti bin, sbin, home, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya fokuskan pada home dan usr. Nah, usr itu sebuah direktori yang digunakan untuk menyimpan sebuah instalasi aplikasi. Contohnya pada laptop saya pada local disk C, lalu program files. Nah, di sini terdapat banyak aplikasi yang sudah saya install. Nah, jika pada Debian saya akan coba login terlebih dahulu. Saya mode full screen saja, masukkan password. Kita tunggu sebentar. Lalu saya akan cari file. Tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat direktori home, yang dimana di dalam direktori home terdapat desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Jika saya akan melihat pada direktori root, saya akan klik di sini order location. Nah, kita tunggu. Nah, di sini terdapat garis miring atau slash, bisa disebut dengan direktori root. Kita klik. Nah, pada direktori root terdapat bin, boot, dev, etc, home, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya akan menjelaskan direktori etc. Nah, jadi etc adalah sebuah direktori yang digunakan untuk menyimpan sebuah konfigurasi yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan coba mengecek parent folder dari root. Di sini saya akan coba klik titik 3, lalu properties. Nah, di sini tidak ada parent folder karena saya masih berada di root. Jadi saya akan mencoba masuk ke direktori home. Nah, parent foldernya ini masih root. Kenapa tidak terdapat slash home? Karena saya masih berada di direktori home, jadi di sebelum direktori home terdapat root. Jika saya masuk ke Miftahul di sini, lalu titik 3, nah maka sudah terdapat parent folder yaitu slash home slash Miftahul harusnya. Oke, sudah saja kita lanjut ke materi yang kedua. Dari yang selanjutnya yaitu terdapat navigating patch. Jadi navigating patch ini sebuah perintah dasar yang dimana terdapat cd, pwd, dan ls. Nah, perintah cd ini yaitu perintah untuk memasuki sebuah direktori. Jadi misal saya akan memasuki direktori home, maka saya akan ketikkan perintah cd spasi slash home. Lalu pwd ini yaitu akan
mengetahui posisi kita sedang berada di direktori mana. Nah, saat saya ketikkan pwd, maka akan muncul /home. Nah, lalu untuk ls ini yaitu perintah untuk mengetahui isi di dalam direktori /home tersebut. Oke, langsung saja praktek. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam CLI. Nah, saya akan masuk ke direktori root terlebih dahulu. Nah, perintah su, lalu masukkan password. Nah, di sini terdapat home/home/Miftahul. Maka saya akan masukkan perintah cd. Saya akan memasuki direktori root terlebih dahulu. Maka saya akan menggunakan cd/root. Oke, kita pwd. Nah, kita sedang berada di root. Nah, lalu saya akan coba pada file. Di sini saya akan masuk pada direktori home. Kita ketik lagi cd/home. Oke, kita pwd. Nah, di sini sudah masuk ke /home. Lalu saya akan melihat isi dari direktori /home ini dengan kata ls. Nah, pada direktori home ini terdapat isi yaitu Miftahul. Kita coba cek. Nah, oke, Miftahul ini adalah user dari Debian ini. Oke, untuk materi yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, pada materi yang ketiga yaitu absolute versus relative pet. Nah, absolute versus relative pet ini merupakan kata perintah. Nah, absolute pet merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan / garis miring. Nah, jika relative pet tidak diawali dengan /. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh. Nah, jadi jika saya sedang berada di direktori /home, maka saya ingin ke direktori /bin. Jadi saya akan menggunakan perintah absolute dengan garis miring atau /. Jika tidak menggunakan absolute, maka tidak bisa dikarenakan direktori bin ini terhalang oleh direktori usr. Nah, jika saya berada di direktori usr, maka tidak perlu menggunakan garis miring atau /. Untuk kita contohkan saja pada Debian. Kita exit terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini coba saya akan menyamakan isi dari direktori saya sendiri. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, downloads dan lain sebagainya. Oke. Lalu saya akan masuk ke direktori /. Kita coba ketikkan perintah su terlebih dahulu. Nah, jika sudah cd/ pwd. Oke, saya sudah masuk ke direktori /. Nah, di dalam direktori / terdapat input, dev, etc dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba masuk ke dalam direktori etc lalu Apache 2. Oke, sebagai contoh pada CLI-nya, yang pertama saya akan menggunakan perintah cd/c/apache 2. Nah, di sini saya sudah berada di direktori /apache 2. Ini menggunakan perintah absolute. Jika saya ingin menggunakan perintah relative pet, maka saya akan masuk pada direktori etc terlebih dahulu. Nah, jika saya masuk atau jika saya ingin masuk ke dalam direktori Apache 2,
saya tidak bisa. Coba terlebih dahulu tanpa spasi. Nah, di sini tulisannya no search file or directory. Jadi di sini saya diperintahkan untuk masuk ke dalam directory etc. Jadi saya coba saja, saya praktekkan cd/etc. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam directory cd/etc atau directory etc. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam Apache 2. Nah, untuk masuk ke dalam Apache 2 tidak perlu garis miring, dikarenakan Apache 2 itu berada di dalam directory etc. Nah, oke, di sini sudah berhasil untuk absolute versus relative patch. Saya akan melanjutkan ke materi yang keempat. Nah, pada materi yang keempat yaitu special character. Di sini saya akan clear dulu, saya keluar. Nah, jadi di dalam CLI itu terdapat special character atau terdapat beberapa special character. Yang pertama yaitu tanda lengkung sebelum dolar. Ini memiliki arti kita sedang berada di directory home. Nah, jika dolar ini kita sedang berada di hak akses atau kita sedang berada di hak akses tidak sepenuhnya atau hak akses user biasa. Nah, jika terdapat tanda seperti ini, kita berada di hak akses penuh atau hak akses root. Nah, di sini saya akan coba ls terlebih dahulu. Nah, di sini pada directory home terdapat desktop, dokumen, tolas, musik, pistol, public, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke directory root. Ini sudah berada di hak akses penuh. Oke, kita lanjut ke special character yang selanjutnya yaitu titik. Nah, kita coba exit terlebih dahulu. Nah, kita coba ls titik. Nah, titik itu memiliki arti itu dapat melihat atau melihat isi dari posisi directory kita saat ini. Jika kita enter maka akan melihat pada directory home. Nah, di sini sama desktop, dokumen, download, musik, pistol. Nah, lalu saya akan masuk ke karakter spesial yang selanjutnya yaitu titik 2. Saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan masuk ke directory /etc Apache 2. Masuk ke dalam hash lalu cd/etc Apache 2. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam directory Apache 2. Nah, pada titik 2 ini memiliki arti yaitu kita dapat melihat parent folder sebelum Apache 2. Nah, di sini saya akan berada di Apache 2. Jika saya ketikkan cd.2 maka saya akan kembali ke /etc lagi. Nah, oke, itu saja pada materi yang keempat yaitu special character. Saya akan melanjutkan pada materi yang kelima. Oke, untuk materi yang kelima yaitu membuat file pada touch. Nah, di sini saya akan coba mengecek
isi dari directory home. Di sini terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menambahkan file dengan file.txt dengan cara ketikkan alt spasi nama file. Saya akan memasukkan file.txt. Oke, lalu ls. Nah, di sini sudah tertambahkan yaitu rahasia.txt. Nah, di file ini juga ada atau sudah tertambahkan yaitu file rahasia.txt. Lalu bagaimana saya akan menambahkan file.txt ini ke dalam dokumen tanpa masuk ke dalam directory dokumen? Oke, langsung saja dengan cara spasi nama directory yang akan dimasukkan, yang akan dibuat file lagi, slash, lalu nama file yaitu 123.txt. Oke, di sini saya coba ls di dalam dokumen, kita coba lihat. Nah, di dalam dokumen sudah tertambahkan file.txt. Oke, untuk materi yang kelima yaitu membuat file pada batch sudah selesai. Saya akan melanjutkan materi yang keenam. Oke, di sini saya akan masuk ke materi yang keenam yaitu perintah ls advance. Nah, jadi perintah ls biasa dan ls advance itu ada bedanya. Jadi jika ls biasa itu hanya menampilkan sebuah directory yang ada. Jika ls advance itu lebih detail atau lebih jelas yang terdapat pada home directory. Jadi di sini saya akan coba mempraktekannya. Pertama-tama saya akan lihat posisi saya berada di mana dalam home atau directory home. Lalu di sini saya coba akan ls biasa. Nah, di sini terdapat desktop, download, dokumen, tekstur, dan lain sebagainya. Nah, jika saya ls min a, maka di sini terdapat directory atau file yang tersembunyi yaitu hidden directory dari home directory. Jadi terdapat beda yaitu antara ls biasa dengan ls min a. Lalu coba saya akan ketikkan lagi ls min l. Nah, jadi di sini untuk ls min l itu lebih detail dari tanggal pembuatan file, lalu terdapat jam, bulan, lalu keterangan bentuk filenya. Untuk di sini yaitu trwxr itu directory dan minrw itu merupakan file biasa. Nah, jika saya gabungkan ls min a dan min l, di sini saya coba gabungkan dengan cara ls min la. Nah, di sini akan muncul hidden directory atau file yang tersembunyi. Lalu tanggal pembuatannya yaitu yang tadi saya sudah buat yaitu rahasia.txt. Saya buat pada Desember tanggal 3 jam setengah 8. Oke, itu saja untuk materi perintah ls advance. Saya akan melanjutkan ke materi yang ke-7. Oke, pada materi yang ke-7 yaitu perintah mkdir atau sebuah perintah yang bisa digunakan untuk membuat directory baru. Nah, di sini saya akan coba mengecek isi dari sebuah di dalam directory home ls. Nah, di sini pada directory home terdapat directory default dari directory home yaitu desktop, download, dan lain sebagainya, sama seperti pada files.
Nah, di sini saya akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir lalu nama direktori baru. Saya akan memasukkan nama direct new. Nah, oke. Sini saya akan ls. Nah, di sini sudah tertambahkan direktori terbaru yaitu direct new. Nah, saya akan coba masuk ke dalam file rahasia.txt. Kita masuk dalam file rahasia. Nah, di sini tidak bisa masuk dikarenakan rahasia.txt ini merupakan file biasa, bukan sebuah direktori. Nah, saya akan masuk ke dalam direktori direct new. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam direktori direct new. Nah, jika kalian ingin membuat sebuah direktori di dalam direktori, maka bisa lakukan seperti ini. Ini saya akan keluar terlebih dahulu. Nah, di sini buat direktori lagi. Di sini saya akan membuat mkdir dir 1. Nah, jika sudah, untuk mempersingkat kalian bisa menggunakan roll atas. Nah, di sini mkdir dir 2, lalu enter, sekali lagi dir 3. Oke. Nah, jika sudah, kita cek. Nah, di sini sudah tertambahkan direktori dir 1. Nah, saya akan coba masuk ke dalam direktori dir 1. Nah, saya akan coba cek isi dari direktori dir 1 dengan cara ls. Nah, di dalam dir 1 terdapat dir 2. Nah, saya akan masuk ke dalam dir 2. Nah, coba saya ls. Di dalam dir 2 terdapat dir 3. Oke, saya coba masuk ke dalam dir 3. Oke, saya cek. Nah, di dalam dir 3 tidak terdapat sebuah file atau direktori dikarenakan tidak ada. Oke, untuk materi perintah mkdir sudah selesai. Saya akan melanjutkan ke materi yang ke-8. Oke, pada materi yang ke-8 yaitu perintah cp atau perintah yang digunakan untuk mengcopy suatu direktori atau file. Nah, cp itu singkatan dari command copy. Sini saya akan langsung mempraktekannya saja. Saya akan coba melihat posisi saya sedang berada di mana, lalu saya sedang berada di direktori home. Nah, saya akan coba cek isi dari direktori home tersendiri. Nah, pada direktori home terdapat file default, masih default. Di sini belum terdapat tambahan file lagi. Nah, di sini saya akan mengcopy file dari direktori dokumen yang ada di dalam direktori dokumen dengan cara tekan cp lalu dokumen lalu slash. Di sini masukkan nama file yang akan di copy. Nah, di sini lalu akan di copy di mana. Di sini saya akan copy ke home directory saja. Nah, oke, jika sudah enter, lalu saya akan coba lihat. Nah, di sini sudah terdapat pada directory home yaitu file 1.txt. Saya akan coba copy lagi file 2. Lalu saya akan coba lagi copy file 3 ya sekalian .txt. Oke. Nah, di sini sudah tertambahkan semua. Nah, jika kalian memiliki file, misal file
1 sampai 100 itu tidak perlu mengcopy satu-satu seperti di atas. Nah, kalian perlu memasukkan benda CP lalu bintang, lalu nama filenya atau filenya ya, lalu akan dimasukkan ke direktori publik saja. Oke, kita coba masuk ke direktori publik. Oke, di sini saya akan coba lihat ls publik. Nah, di sini semua file yang berakhiran dengan .txt akan otomatis pindah atau tersalin ke direktori publik. Nah, jika ingin mengcopy sebuah direktori tersendiri, maka kita ketikkan cp min r. Nah, di sini saya akan mengcopy sebuah direktori 2 yang ada di direktori 1. Ini saya mengopsikan dir 1 terlebih dahulu, lalu dir 2. Dir 2 akan dilokasikan di direktori home saja. Oke, di sini coba saya ls. Pada direktori home sudah terdapat dir 1 dan dir 2. Oke, untuk perintah cp sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang ke-9. Untuk materi yang ke-9 yaitu perintah mv. Mv itu bisa digunakan untuk mengganti nama sebuah direktori atau file. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file atau direktori. Ini saya akan coba praktekkan saja langsung. Nah, di sini terdapat tampilan home GUI dan home CLI. Langsung saja saya akan cek keberadaan saya di mana. Nah, keberadaan saya masih di direktori home. Lalu saya akan mengecek isi dari direktori home. Nah, di sini pada direktori home terdapat file 1, file 2, file 3. Nah, jadi saya akan mengganti nama atau merename sebuah file, yaitu saya akan mengganti nama file 1 dengan cara mv, lalu ketikkan file yang ingin diganti. Ini saya file 1, lalu .txt, spasi. Nah, diganti dengan nama baru. Nama baru saya akan fnew saja, fnew.txt. Di sini otomatis sudah terubah namanya. Coba saya ls. Nah, sini juga sudah berubah. Lalu jika saya akan memindahkan suatu file pada direktori, bisa. Sini saya akan membuat filenya terlebih dahulu dengan cara search dokumen slash file 5.txt. Jika sudah di sini, maka otomatis pada direktori dokumen terdapat file 5.txt. Nah, saya akan memindahkan file 5.txt ini ke direktori home dengan cara mv, lalu dokumen. Keberadaan file 5 ini ada di dokumen, lalu slash, lalu file 5.txt. Karena saya berada di direktori home, maka saya akan titik saja. Oke, nah di sini otomatis pada direktori dokumen sudah hilang file 5-nya. Kita cek pada direktori home. Oke, di sini file 5 sudah berada di direktori home. Untuk materi yang ke-9 sudah selesai. Saya akan melanjutkan pada materi yang ke-10. Nah, untuk materi yang ke-10 atau materi yang terakhir yaitu perintah rm atau remove.
Nah, di sini rm digunakan untuk menghapus file. Nah, jika ingin menghapus suatu direktori bisa menggunakan rmdir. Oke, kita langsung saja untuk praktekkan saja. Di sini saya akan coba clear terlebih dahulu. Oke, di sini pada directory home terdapat file 1, file 2, file 3, file 5 dan fnew. Saya akan coba ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat beberapa file dengan .txt. Saya akan menghapus file fnew.txt. Oke, pada file itu sudah hilang atau sudah dihapus. Nah, saya ingin menghapus semua file, yaitu file 2, file 3, file 5 dengan cara rm file lalu bintang .txt. Oke, kita ls. Nah, di sini pada CLA hilang dan pada GUI hilang. Nah, di sini saya akan menghapus suatu direktori dengan perintah rmdir. Rmdir directory. Saya akan menghapus direktori directory. Oke, di sini coba ls. Nah, di sini direktori directory sudah hilang. Oke, di sini saya akan menghapus sebuah direktori 1 dengan cara rmdir 1. Oke, kenapa tidak bisa dihapus? Nah, dikarenakan di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Nah, di dalam dir 2 terdapat dir 3. Jadi kita menghapusnya harus urut. Seperti contoh rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Kita enter. Kita coba lihat ada dir 2. Nah, dir 2 pada di dalam dir 2 kan harusnya ada dir 3. Nah, dir 3 ini sudah saya hapus, maka sudah tidak ada di dalam direktori dir 2. Nah, di sini saya akan menghapus dir 2. Oke. Nah, dir 2 sudah hilang. Sudah saya hapus. Nah, saya akan menghapus dir 1. Oke. Di sini sudah berhasil semuanya. Pada bab 9 yaitu managing file sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.